Nurkolbu. Di sini saya akan melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan metode uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan juga uji hipotesis. Klik variabel view. Ubah nama X1, X2, dan Y. Ubah nama label. Measure ubah menjadi scale. Klik analis. Sorot regression. Pilih linear. Mendapatkan histogram grafik, klik Graphs, pilih Legacy Dialogs, sorot histogram. Klik Analyze, pilih Non-Parametric Tests, sorot Legacy Dialogs. Pilih satu sampel KS. Perkenalkan, nama saya Ajeng Siti Nurkolbu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Apa sih tujuan dari uji asumsi klasik itu? Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Dan juga untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Lalu ada uji normalitas residual. Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi yang normal. Bisa kita lihat dalam uji normalitas residual bagian analisis grafik pada gambar dengan melihat tampilan grafik histogram bahwa grafik histogram membentuk lonceng terbalik dan simetris, maka dapat dikatakan bahwa variabel residualnya berdistribusi normal. Artinya apa? Artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen lainnya. Yang kedua ada uji Kolmogorov-Smirnov pada gambar one sample Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan output SPSS ASYMP yaitu 0,200 karena nilai ASYMP ini 0,200 lebih besar alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel residual berdistribusi normal. Artinya bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Faktiasi, NPM 2105100019 dari kelas manajemen 3C Universitas Majalengka. Di sini saya akan menyampaikan materi dan hasil analisis kelompok kami. Saya akan menyampaikan uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Baik, langsung saja. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Untuk pengujian multikolinearitas, kami dapat menyimpulkan bahwa interpretasinya berdasarkan output SPSS pada tabel koefisien, nilai tolerans dan VIF untuk X1 dan X2 masing-masing adalah tolerans sebesar 0,985 dan VIF sebesar 1,015, toleran sebesar 0,985 lebih besar dari 0,1 dan VIF sebesar 1,015 lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa untuk variabel independen X1 dan X2 pada persamaan regresi tidak terjadi multikolinearitas. Artinya tidak ada hubungan antar variabel independen yang sempurna. Untuk uji heteroskedastisitas, ada dua cara pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan metode grafik dan metode statistik.
Metode grafik biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Uji heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan pada pengujian heteroskedastisitas, interpretasinya terlihat pada tampilan grafik scatter plot bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk pengujian uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T1. Kami dapat menyimpulkan untuk uji autokorelasi nilai DW hitung sebesar 1,798 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 120, dan jumlah variabel independen 2, maka tabel Darwin-Watson akan diperoleh nilai 1,9256. Oleh karena itu, nilai DW hitung lebih kecil daripada batas atas 1,9256 dan lebih daripada 4 min DU sama dengan 4 min 1,9256, hasilnya sama dengan 2,0744. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif dalam model regresi. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Windayani dengan nomor NPM 21.005.1.0069. Di sini saya akan membahas yang pertama ada analisis regresi berganda. Interpretasinya yaitu Y sama dengan A tambah B1 dalam kurung X1 tambah B2 dalam kurung X2. Y sama dengan 4,277 tambah 0,500 tambah 0,216. Nilai konstan dalam kurung A sama dengan 4,277. Hal ini menunjukkan bahwa country of origin dan brand image dapat memaksimalkan minat beli. Nilai koefisien regresi dalam kurung B1 sama dengan 0,500 bersifat positif, bernilai positif. Maka, jika country of origin meningkat, minat beli pun meningkat. Jika country of origin dilakukan dengan baik, maka tingkat minat beli akan naik 1 dan tingkat minat beli meningkat sekitar 4,277. Nilai koefisien dalam kurung B2 sama dengan 0,277 bernilai positif. Maka jika brand image meningkat, minat beli pun meningkat. Jika brand image dimaksimalkan, maka naik 1 dan tingkat minat beli meningkat sekitar 4,277. Yang kedua ada koefisien determinasi. Interpretasinya berdasarkan hasil output SPSS, nilai adjusted R-square sebesar 0,210 yang artinya pengaruh variabel independen X1 atau country of origin dan X2 brand image terhadap variabel dependen Y atau minat beli sebesar 21,0%. Yang ketiga ada uji hipotesis. Interpretasinya yaitu karena nilai T hitung sama dengan 5,636 lebih besar dari nilai T tabel dan nilai sig sama dengan 0,000 kurang dari alfa dalam kurung 0,05, maka H0 ditolak. Artinya variabel X1 country of origin berpengaruh terhadap Y, yaitu minat beli. Karena nilai T hitung sama dengan 2,057 lebih besar dari T tabel dan nilai sig